Halo, selamat malam rekan-rekan semua yang sedang menonton dari channel David Sedi Manajemen dan juga tentang public speaking. Di pada malam hari ini kita akan menunjukkan nih hasil dari pelatihan public speaking kami yang secara online di bulan apa nih Coach Gladys pada malam hari ini? Bulan September/Oktober, soalnya kita hari udah ganti bulan. Di bulan September sampai Oktober di tahun 2021 ini. Dan malam hari ini kita telah ada 4 orang yang akan menjelaskan berbagai hal. Dan malam-malam hari ini mereka semua sudah belajar tentang public speaking selama 2 minggu ke belakang. Kita lihat seperti apa sih sebenarnya dari ada yang bisnisnya masing-masing, dari ke hobi dari masing-masing gitu ya. Apa yang kira-kira bisa kita pelajari, kita tonton saja dan kita lihat bagaimana teknik public speaking yang keren yang sudah dipelajari. Kita mulai dari yang pertama dari Kak Ayu. Halo Kak Ayu. Hai Coach Roy. Oke Kak Ayu, pada malam hari ini Kak Ayu akan menceritakan tentang minuman kekinian yang pasti rekan-rekan sudah bisa melihat dari background-nya. Kalau gitu, tanpa perlu lama-lama lagi, mari kita sambut Kak Ayu Tiffany. Ya, terima kasih Coach Roy atas kesempatannya. Aku mau mulai dulu nih, siapa sih yang nggak kenal namanya BTS? Ada yang nggak kenal nggak sih? Ada fansnya di sini, ARMY. Saya. Oh, Coach Gladys. Hai, saya juga ARMY. Gitu. Nah, siapa sih yang nggak kenal sama K-pop satu ini? Di mana dia membantu perekonomian Korea selama masa pandemi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Tiffany. Kali ini saya akan memperkenalkan sama teman-teman semua di mana minum kekinian yang ada di Kota Pekanbaru. Ya, seperti kata Coach Roy tadi, Kimboba, ini ada di belakang. Untuk yang di Pekanbaru bisa beli langsung ya. Tapi kalau yang untuk di sini, saya akan coba untuk promonya. Nanti kalau misalnya ke gerai kami. Untuk yang pada malam hari ini, saya akan menjelaskan atau saya memberikan share bagaimana sih saya bisa berlangganan Kimboba atau bisa berjualan minuman boba, kemudian proses pembuatan bahan bakunya seperti apa, kemudian variasinya seperti apa. Yang keempat adalah pembeliannya seperti apa dan testimoni dari teman-teman yang sudah mencoba minuman kami pada malam hari ini. Berawal di masa pandemi, di mana semua kegiatan itu dilakukan di rumah, sehingga kegiatan pun mulai berkurang karena kesibukan sehari-hari sudah di-fresh atau sudah dikurangi. Kemudian terjadinya masa pandemi ini dimulai di tahun 2020 lalu, berdampaknya cukup banyak mungkin di kalangan teman-teman semua. Tapi di sini saya mencoba untuk membagikan tips bagaimana teman-teman nanti bisa memilih franchise dari minuman Kimboba ini. Ini adalah usaha sampingan saya yang pertama, di mana tadi yang saya ceritakan dimulai dari masa pandemi. Kemudian Kimboba ini saya franchise, lalu memfilter dulu bagaimana Kimboba ini memproduksi minumannya, bahan bakunya, kemudian pabriknya, pengemasannya, penyimpanan bahan-bahan baku. Setelah itu, dengan informasi yang diberikan oleh marketingnya Kimboba, saya memutuskan untuk franchise Kimboba ini di awal tahun lalu di 2021. Bahan bakunya sendiri sudah diproduksi dengan aman serta didaftarkan di Badan POM serta memiliki namanya sertifikat halal. Jadi untuk teman-teman semua kalangan minuman ini bisa dicoba. Kimboba ini sudah terlihat dari background saya memiliki banyak varian. Yang pertama ada Binggan. Binggan ini seperti Oreo, coklat, yang pasti kopi, brown sugar, milk tea, ada green tea juga di sini, dan beberapa minuman lainnya, variannya juga cukup banyak, serta ada topping bobanya yang pasti karena dia adalah minuman boba, serta ada tambahan topping lagi nih, bagi penggemarnya cheese, ada namanya cream cheese. Cream cheese-nya sangat enak banget. Kemudian, gimana sih Kak Ayu cara belinya Kimboba ini? Kimboba ini nih cuma ada di Kota Pekanbaru. Tapi tenang aja, doain semoga kita bisa buka dari Sabang sampai Merauke. Nah, Kimboba ini
selain di Pekanbaru, cara pembeliannya di Pekanbaru yaitu teman-teman bisa kunjungi gerai kami di Kota Pariwisata Raun-Raun di Jalan Ahmad Yani. Kedua, membeli dengan GrabFood, tinggal tinggal ketik aja Kimboba Raun-Raun, kemudian akan muncul Kimboba kami, kemudian atau kunjungi Instagram kami di Kimboba /Pekanbaru Raun-Raun. Nah, jadi untuk pembeliannya juga ada promo ya teman-teman, khususnya di Instagram nih, pembelian DM dengan Instagram, teman-teman akan mendapatkan 10% untuk pemotongan pembelian, serta di Instagram kami, teman-teman mendapatkan 5% lagi. Nah, untuk teman-teman ingin tahu nih rasanya gimana? Udah nggak, ini rasanya nggak bisa dibohongi lagi, yang enak banget, seger banget, aman, serta teman-teman akan mempunyai sensasi yang gimana gitu saat minum Kimboba kami. Lihat Instagram kami, ada testimoni dari PKU Kuliner. Itu testimoni yang tidak pernah bohong, serta saya sendiri sebagai pemiliknya sudah mencoba beberapa varian yang menurut saya tidak kalah dengan minuman yang ada di mall-mall gitu. Oke teman-teman, Kimboba adalah produk minuman boba yang ada di Pekanbaru dengan banyak varian, serta aman dan halal. Untuk minuman boba yang teman-teman lagi pingin minum, jangan lupa kunjungi gerai kami di Kimboba Raun-Raun, GrabFood, atau DM Instagram kami. Terakhir, saya mau kasih pantun nih untuk teman-teman sekalian. Duduk bersama kamu berasa nyaman, memakai baju baru, minuman segar dan aman, ya pasti Kimboba Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bikin haus ya teman-teman ya. Iya, jadi aduh, malam-malam gini kayaknya asik nih yang manis-manis nih ya. malam-malam juga. Iya, gimana. Wah, keren banget. Oke, thank you banget, keren banget Mbak Ayu. Nah teman-teman, setelah Mbak Ayu nih, salah satu peserta kelas kita juga adalah seorang ahli membuat donat nih ternyata ya. Kayaknya berhubungan ya, udah ada minuman, sekarang butuh snacknya. Kalau misalnya kalau udah minum kan butuh ada yang dimakan gitu ya, yang manis-manis gitu kan. Apalagi di tengah pandemi saat ini kayaknya kita jadi sering di rumah, sering nonton, butuh cemilan ya. Nah, malam hari ini salah satu peserta kelas kita akan bagikan bagaimana tips membuat sebuah snack yang disukai oleh sejuta umat, tapi pastinya anti gagal. Karena kalau yang saya sering dengar, membuat barang kue satu ini ya cukup sulit ya, sering gagalnya dibandingkan berhasilnya. Tapi malam hari ini kita akan mendengarkan dan dibukakan rahasianya supaya membuat kue satu ini anti gagal. Tanpa berlama-lama lagi, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Ci Heni Adiaksi. Halo, selamat malam. Ada pepatah mengatakan, kita menjadi sukses karena apa yang kita dapat, tapi kita menjadi bahagia dari apa yang kita beri. Saya memiliki pengalaman membuat donat berulang kali, tapi seringkali gagal. Ketika saya menemukan rahasianya, keluarga saya ketagihan loh. Merupakan kebahagiaan pada malam hari bagi saya untuk berbagi resep bagaimana membuat donat anti gagal. Selamat malam, saya Heni Adiaksi. Pada 10 menit ke depan, saya akan memberikan tutorial bagaimana membuat donat anti gagal yang sederhana dan cepat. Sebelum saya mulai untuk memberikan beberapa bahan-bahan dan peralatan apa saja yang harus Anda gunakan, terlebih dahulu Anda harus mendengarkan tips-tips yang betul-betul Anda harus perhatikan. Pertama, Anda harus menggunakan tepung terigu dengan kandungan gluten 12,5%. Kemudian, yang kedua, tepung kentang yang tidak bisa Anda skip atau Anda ganti dengan tepung jenis yang lain. Yang ketiga, Anda harus membuat adonan menjadi kalis. Apa artinya kalis? Kalis adalah adonan ketika Anda pegang pada tangan Anda tidak ada lagi yang menempel adonan yang di jari-jari atau tangan Anda. Dan ketika Anda tarik, adonan tersebut menjadi lentur, elastik, dan tidak putus. Kemudian yang keempat, Anda harus pastikan minyak goreng bersuhu 180 derajat Celcius. Yang kelima,
Anda harus pastikan ketika Anda proses menggoreng, Anda harus jangan sampai berdiri di depan wajan, tetapi Anda harus berdiri di samping wajan untuk menghindari cipratan minyak panas. Dan pastikan anak-anak tidak ada di sekitar. Baik, saya akan lanjutkan untuk bahan-bahan apa saja yang perlu Anda persiapkan. Pertama, 500 gram tepung terigu. Yang kedua, tepung kentang 50 gram. Yang ketiga, yeast 8 gram. Bisa Anda gunakan semacam ini yeastnya. Kemudian garam setengah sendok teh. Kemudian baking powder setengah sendok teh. Kemudian gula 60 gram. Butter atau margarin 50 gram. Oil atau minyak 50 ml. Kemudian telur 1 butir, dan 260 ml air dengan suhu ruang. Kita lanjut bagaimana cara membuat dan step-nya. Pertama, ketika Anda akan mulai membuat, campurkan semua bahan tadi yang sudah saya sebutkan ke dalam satu bowl. Bila Anda memiliki mixer, Anda bisa menggunakan mixer selama 8 menit. Kemudian setelah Anda pastikan kalis, boleh Anda rest, tapi bila Anda tidak memiliki mixer, Anda bisa menggunakan tangan. Jadi semua bahan tadi campurkan dalam satu bowl, kecuali air. Kemudian uleni bahan tersebut dengan menggunakan tangan sambil air dikucurkan sedikit demi sedikit hingga semua adonan menjadi kalis. Setelah itu rest semua adonan 30 menit. Setelah Anda rest 30 menit, kemudian Anda bisa menguleni kembali adonan tersebut menjadi lebih kalis dan udaranya keluar dengan cara memukul-mukul adonan tersebut. Rest kembali 20 menit. Setelah Anda rest 20 menit, Anda bisa menimbang adonan tersebut masing-masing menjadi 60 gram dan Anda susun di atas rak yang rapih. Kemudian Anda bisa bolongi di tengah adonan tersebut dengan tutup botol, atau bisa juga menggunakan spit ini yang biasa saya gunakan untuk menghias kue tart saya. Kemudian Anda rest kembali 10 menit sambil Anda menyiapkan minyak goreng dan panaskan hingga 180 derajat. Setelah itu siap Anda silahkan menggoreng sehingga warna adonan donat tersebut menjadi kuning keemasan di kedua sisinya. Setelah itu tiriskan dan dinginkan. Setelah dingin, Anda boleh dengan proses mengcoating. Proses mengcoating caranya adalah Anda oleskan dulu di permukaan donat tersebut dengan mentega atau butter, kemudian Anda bisa berikan meshes atau keju parut, atau juga bisa dengan jam strawberry atau jam apa saja yang Anda miliki di rumah. Baik teman-teman, saya akan mencoba untuk mereview kembali supaya Anda mengingat step-step apa saja untuk membuat donat ini anti gagal. Pertama, Anda harus menggunakan tepung terigu dengan kadar gluten 12,5%. Kedua, tepung kentang tidak boleh Anda skip atau Anda ganti dengan tepung yang lainnya. Yang ketiga, masa rest dari adonan tidak boleh di skip ya. Kemudian yang keempat, pastikan minyak goreng Anda panas dengan suhu 180 derajat Celcius. Teman-teman, sebelum saya akhiri session ini, saya akan mempersembahkan sebuah pantun. Di taman ada banyak bunga mekar, tapi tak ada bunga yang mekar kekal. Ikuti tutorial ini dengan baik dan benar, maka Anda akan mendapatkan hasil donat anti gagal. Selamat mencoba, semoga berhasil. Enjoy! Yeay! Waduh, penasaran ya sama donat anti gagal. Jadi pengen cobain buat supaya memastikan tidak gagal. Kayaknya iya dengan penjelasannya tadi dari Bu Heni tuh kayaknya wah udah yakin nih pasti nggak akan gagal karena detail banget ya. Sampai suhu, sampai tadi 30 menit, wah sampai gramasinya. Keren banget nih, tinggal ditunggu
channel YouTube-nya. Channel YouTube dari Bu Heni kita Dan lihat. resep-resep lainnya. Iya betul, saya yakin ini resep-resepnya udah juara karena sudah dijamin anti gagal. Kita sudah ngebahas tentang minuman, kita sudah ngebahas tentang makanan. Ternyata ada sekarang keperluan pokok, katanya kebutuhan pokok para wanita pada masa sekarang gitu ya. Kebutuhan pokok seluruh wanita yang ada di Indonesia selain makanan, minuman, ternyata salah satunya adalah kosmetik gitu ya. Dan malam hari ini kita sudah ada salah satu dari tokoh produsen kosmetik terbesar di Indonesia. Siapakah beliau? Oh, kita berikan hai dulu untuk Kak Kiki. Wah, Halo Kak Coach Kiki. Roy, hai. Pada malam hari ini akan menjelaskan tentang bisnis kosmetik. Seperti apa bisnis kosmetik yang akan Kak Kiki jelaskan? Kita berikan tepuk tangan. Baik, terima kasih Coach Roy. Baiklah, para teman-teman semuanya, saya akan menjelaskan usaha tanpa mengenal situasi pandemi pada saat ini. Steve Jobs berkata, jika saya mencoba yang terbaik dan gagal, setidaknya saya telah mencoba melakukan yang terbaik. Assalamualaikum, selamat malam kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Rizky Ananda. Saya adalah CEO dari Skin Solution Group. Pada malam hari ini saya akan menjelaskan 1. Siapa Skin Solution Group? 2. Apa itu Maklun Kosmetik? 3. Bagaimana cara Maklun brand kosmetik merek sendiri? 4. Modal yang dibutuhkan. 5. Siapa saja customer dari Skin Solution? 6. Kisah sukses customer Skin Solution. Baik, saya akan menjelaskan. Skin Solution Group memiliki beberapa anak perusahaan. Yang pertama adalah CV Skin Solution Beauty Care Indonesia yang berada di Ciwaruga, Kota Bandung. Yang kedua, PT Skinsol Kosmetik Industri yang berada di Batu Jajar, Padalarang, Kota Bandung. Yang ketiga, kami juga memiliki pabrik packaging, jadi produksi kami adalah dari hulu ke hilir, dari produksi kosmetik sampai packagingnya ada. Yang keempat, kami memiliki brand sendiri, yaitu Beauties. Yang kelima, kami juga memiliki klinik kecantikan, Skin Solution Beauty Center, yang berada di Jalan Geger Kalong nomor 21 Bandung. Yang kedua ada di Jalan Burangrang nomor 16A. Yang ketiga ada di Kota Bogor, Jalan Pajajaran. Kami juga akan membuka cabang selanjutnya, insya Allah akan membuka cabang di Jakarta di Kemang. Data dari Kementerian Perindustrian merujuk data Badan Pusat Statistik BPS pada triwulan pertama tahun 2020, kinerja industri kosmetik mengalami pertumbuhan yang gemilang 6% per tahun. Bahkan di tengah-tengah tekanan pandemik ini, industri kosmetik dapat bertahan dan memberikan kontribusi yang baik signifikan terhadap devisa negara. Dari penjelasan saya di atas, berapa banyak sih customer dari Skin Solution sendiri? Kami memiliki lebih dari 200 customer yang berada di Jakarta, Bandung, Surabaya, Aceh, Palembang, dan kota lainnya. Yang kedua, mungkin teman-teman semua yang ada di sini pengen tahu juga ya, bagaimana sih cara Maklun Kosmetik dan apa sih sebenarnya Maklun Kosmetik itu. Jadi untuk teman-teman yang ingin memiliki brand sendiri, itu tidak harus memiliki pabrik saat ini. Teman-teman bisa maklun di pabrik kami. Kami memproduksi berbagai macam varian produk-produk yang ada di Indonesia. Contohnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya, ini adalah hand sanitizer. Jadi kami memproduksi hand sanitizer. Kebutuhan hand sanitizer pada saat ini pasti teman-teman juga tahu, semua orang membutuhkan hand sanitizer, apa itu di kantor, di pabrik, ataupun di rumah. Di hand sanitizer kami, di sini bisa teman-teman lihat semua ya. Nah, di sini ada Badan POM-nya, ada manufacturing by CV Skin Solution. Jadi semua produk yang kami miliki berbadan POM.
Lalu kami juga memproduksi salah satunya adalah BRV. Nah, ini mungkin cocok nih untuk Coach Roy ya. Ini adalah sabun men buat pria yang terdiri dari charcoal, juga ada vitamin C-nya. Nah, ini salah satu best sellernya yaitu BRV. Di sini juga bisa dilihat ada badan POM-nya, ada barcode badan POM-nya, juga diproduksi oleh CV Skin Solution. Kami juga memiliki banyak sekali varian, contohnya ini lip matte ya. Ada warna pink, ada warna apa nih? Orange shoot, warna true brown, juga warna ruby heart, jadi ini merah marun. Kami memproduksi ini semua, jadi mulai dari skincare, body care, hair care, dekoratif, sediaan bayi pun kami ada. Jadi teman-teman semua, kalau misalkan mau maklun, itu bisa datang ke kami. Juga pasti pertanyaan yang kedua adalah, berapa sih modal yang diperlukan? Pasti seperti itu ya. Modal yang diperlukan untuk membuat kosmetik, contohnya seperti ini, cukup teman-teman memiliki modal 10 juta untuk 1000 piece. 10 juta teman-teman sudah bisa berbisnis hand sanitizer. Kalau yang sabun seperti ini kurang lebih di sekitar antara 20 sampai 30 juta, sudah termasuk tube, box, juga isi dalamnya juga badan POM. Kalau seperti lip matte itu ada yang 20 juta untuk 1000 varian ya, 1000 piece ya. Jadi ada yang 20 juta, ada yang 30 juta tergantung isinya dari lip matte tersebut. Jadi kalau teman-teman ingin memiliki skincare sendiri, sekarang kan saya lihat banyak sekali pemain online ya, khususnya para wirausaha pengen punya skincare mulai dari sabun, day cream, night cream, serum, itu bisa punya satu paket kurang lebih di 100 juta sampai 150 juta untuk modal di awal. Tapi jangan khawatir, biasanya untuk berjualan itu bisa menaikkan keuntungan sampai 300%. Lalu siapa saja sih customer kami yang sudah sukses ikut bersama Skin Solution? Banyak sekali. Contohnya saya punya salah satu motivator yaitu Pak Ipo, mungkin ada yang pernah dengar. Beliau sangat hebat ya. Jadi beliau pertama kali itu mengeluarkan propolis, pertama kalinya propolis, lalu sekarang semua varian kosmetiknya mengandung propolis, itu semua diproduksi di Skin Solution, mulai dari sabun, mulai dari serum, night cream, dan sekarang beliau sedang bikin day creamnya di kami juga. Itu omsetnya per bulan miliaran rupiah lah pokoknya. Pak Ipo hebat banget. Jadi dia hampir 100.000 piece per bulannya untuk per varian beliau berjualan. Ada juga tadi saya sudah menceritakan juga ke Coach Roy, juga ke Coach Gladys, ada beberapa yang dari nol sampai akhirnya sukses, yaitu seperti Baby Pink, Adlifa, seperti MD Klinik juga ada bikin di kita, Airin Klinik juga mungkin teman-teman juga pernah dengar ya, itu juga bikin di kita. Jadi banyak sekali kisah-kisah sukses para entrepreneur Indonesia yang maklum di Skin Solution. Nah, dari penjelasan saya di atas, teman-teman, dari penjelasan saya di atas, teman-teman semoga mendapatkan pencerahan bisnis apa sih yang akan menjadi peluang yang bagus di masa pandemi ini. Karena saya yakin dari bayi sampai orang dewasa memerlukan kosmetik. Contohnya bayi, kalau bayi kan mulai dari sabun, shampoo, mungkin cologne, hair care, dan semuanya itu memerlukan yang namanya kosmetik. Begitupun kita ya sebagai orang tua juga kan pasti ada skincare-nya, ada body care-nya, shampoo, alat mandi, dan sebagainya. Jadi semua bisa diproduksi di Skin Solution. Jadi apabila teman-teman mencari partner bisnis untuk maklun kosmetik, teman-teman bisa memilih pabrik kosmetik yang sudah berpengalaman dan memiliki sertifikat. Skin Solution sudah berdiri lebih dari 1 dekade. Skin Solution memiliki sertifikasi halal, CPKB, ISO, dan GMP. Jadi untuk teman-teman yang tertarik dengan bisnis kosmetik, bisa menghubungi saya di 081 22 11 7-nya 5 kali atau datang langsung ke pabrik kami di Batu Jajar, Padalarang, PT Skinsol Cosmetic Industry. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, udah. Tenang, Apa tenang, nyontek? tenang ya. Nggak apa-apa, luar biasa. Saya yakin kalau nanti ada yang nonton di YouTube, penasaran nih ya. Siapa tahu ada juga nanti yang nonton di YouTube ini adalah orang-orang yang sedang mencari ide bisnis gitu ya, atau peluang bisnis. Bisa langsung kontak ke Mbak Kiki. Oke, thank you Mbak Kiki. Nah, save the best for the last. Aduh. Tadi kita udah ngomongin minuman, ngomongin makanan, ngomongin peluang bisnis di masa pandemi ya. Nah, yang terakhir ini adalah yang kita sangat butuhkan, terutama untuk tetap sehat di tengah pandemi ini. Karena menurut spoiler, dia bisa dibilang pandemi ini tidak akan mungkin berakhir dalam waktu setahun 2 tahun ke depan, mungkin masih bisa 3 tahun lagi ke depan. Jadi yang namanya kesehatan itu pasti akan sangat penting dan sangat kita perlu banget untuk terus dijaga ya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah ya. Tunggu. Kita langsung sambut dengan tepuk tangan meriah pembicara kita, Cijuni ke Patricia. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan Cijuni ke. Steve Jobs berkata bahwa saat kamu masuk ke ruang operasi, kamu baru sadar bahwa kesehatan itu betapa berharganya. Nah, kita tahu di zaman pandemik COVID ini, banyak masyarakat yang sekarang mulai sadar akan kesehatan. Hal itu terbukti dari banyaknya kelangkaan yang terjadi di kalangan dunia ini akan vitamin, dan juga banyaknya masyarakat yang ingin join dengan insurance company untuk kesehatan. Nah, pada hari ini, perkenalkan saya Junike. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang produk HDI, yaitu yang saya beri judul Clover Honey Immune Booster di zaman COVID. Nah, ada beberapa hal yang hari ini saya ingin sampaikan, yaitu 5 hal, yaitu untuk sejuta fakta tentang Clover Honey HDI. 2, mengapa madu baik untuk daya tahan tubuh terutama di masa pandemi. 3, apa sih keunggulan HDI dari madu-madu lain? 4, bagaimana cara mengkonsumsinya? Dan 5, berapa saja harganya? Nah, sebelum saya lanjut ke presentasi selanjutnya, saya ingin menunjukkan dulu ya produknya ini sendiri. Clover Honey-nya seperti ini. Ini Clover Honey ya, mungkin kos-kos gadis juga suka meminum ya, sudah biasa, mungkin sudah familiar ya dengan produknya ya. Untuk selanjutnya, saya ingin jelaskan poin pertamanya untuk sejuta fakta Clover Honey. Apa saja sih? Seperti yang kita tahu, mungkin nggak hanya Clover Honey saja ya, bahwa Clover Honey juga makanan sehat sepanjang sejarah yang sejak dari dulu, juga mengandung enzim, vitamin, dan mineral, diproduksinya di luar negeri, yaitu di New Zealand, dengan kandungan air yang sangat rendah 17%, murni diproses tanpa proses pemanasan, sumber energi, nutrisi lengkap untuk semua umur, aman untuk penderita diabetes, mempercepat proses penyembuhan luka, baik untuk kesehatan pencernaan, dan juga baik untuk kesehatan pernafasan. Nah, lanjut, saya ingin menjelaskan tentang mengapa perlu untuk Clover Honey ini sendiri di zaman COVID ini ya. Lanjut, untuk di madu ini baik karena kenapa sih? Karena satu, punya banyak mikronutrien yang dibutuhkan tubuh di tiap sendoknya. 2, mengandung enzim khusus yang tepat yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri jamur dan jamur. 3, berperan sebagai prebiotik yang dapat melancarkan sistem pencernaan. Nah, poin yang ketiga, apa sih keunggulan HDI dari madu-madu lain? Saya ingin menampilkan sedikit video tentang apa sih keunggulannya dibandingkan dengan yang sudah ada gitu ya. Madu-madu kan banyak di pasaran. Nah, hari ini saya ingin menampilkan produknya itu sendiri. Boleh mungkin. Judulnya Clover madu terbaik. 2, madu murni dan alami tanpa melalui proses pemanasan. 3, kandungan airnya seperti yang tadi disebutkan. Mengandung prebiotik sehingga bisa menghambat bakteri. 5, mengandung fruktosa yang mudah diubah menjadi diubah tubuh. Lalu aman digunakan sebagai pengganti gula. 7, mengandung flavonoid yang kaya antioksidan. Memiliki sifat hidrotrofikis
mampu mempercepat proses. Madu terbaik untuk keluarga. Nah, selanjutnya poin keempat saya ingin menjelaskan bagaimana cara mengkonsumsinya bagi ibu-ibu rumah tangga yang membeli madu untuk keluarga di rumah ya. Seperti untuk yang saya bagi menjadi 4 tahapan, yaitu untuk 1 tahun maksimal 1 sendok teh dalam sehari. Untuk di atas 3 tahun, saya berikan biasanya 2 sendok makan. Untuk dewasa 2-3 sendok makan, dan untuk yang masih lagi sakit dan masa pemulihan 3-4 sendok makan. Lalu selanjutnya saya ingin jelaskan berapa sih kira-kira harganya untuk produk madu HDI itu sendiri. Nah, yang saya pegang ini madu ukuran 1 kilo. Madu 1 kilo ini harganya sekitar 585.000. Nah, di bawah ini juga ada beberapa varian, yaitu 500 gram dengan harga 335.000 dan 250 gram dengan harga 189.000. Nah, dari hal ini kita bisa lihat ya bahwa betapa banyak manfaat untuk Clover Honey HDI ini sendiri. Bisa dilihat HDI ini cukup lama kemarin di pasaran mengalami kelangkaan, dan memang masyarakat sudah mulai tahu bahwa madu ini sangat bermanfaat bagi kita semua, apalagi di zaman pandemi COVID ini sendiri. Nah, semoga dengan informasi yang saya berikan cukup bermanfaat buat para masyarakat yang ada yang mendengarnya. Dan saya mau tutup nih dengan pantun. Bagus mempesona sarang lebah, jati India sangatlah berharga. Virus corona sedang mewabah, hati-hati jaga diri dan keluarga. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Makasih. Thank you, Cici Nika. Waduh, hari ini favoritnya adalah pantun. Semua orang suka berpantun. Iya, betul. Semua menggunakan pantun ternyata ya. Oke, silakan ditutup sama Coach Roy untuk pertemuan kita malam hari ini. Oke, teman-teman, kita semua sudah menyaksikan dari 4 peserta pada malam hari ini. Sebenarnya kita punya beberapa peserta lain, tetapi pada malam hari ini sayang sekali ada halangan sehingga tidak bisa hadir. Dan terima kasih atas teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir, karena teman-teman bisa belajar juga seperti teman-teman yang lain sehingga bisa meningkatkan keahlian public speaking-nya. Pada malam hari ini kita juga berikan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kak Ayu, Kak Junike, Kak Kiki, dan juga Bu Heni yang sudah sharing ilmu-ilmunya dan juga mempraktikkan teknik public speaking-nya. Saya yakin teman-teman juga pada malam hari ini yang menonton video ini juga gitu ya, bisa terus banyak belajar tentang public speaking bersama kami. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya Bandung. Everyone can speak better. Bye-bye.